Ya, ini dia sebuah renungan firman Tuhan. Tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam kesaksian hidup? Ada, saudaraku ya. Jadi saya percaya justru lewat kesaksian itulah kita Wahyu berkata, Wahyu pasal 12 ayat 11, disitulah kita mengalahkan dia. Dia ini adalah iblis ya, oleh perkataan kesaksian kita dan oleh darah Yesus ya. Mari kita akan lihat Kisah Rasul pasal 26 ayat 23, 22 Ya, ya. ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Amin. Amin. Jadi saudara, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Dia memberi kesaksian itu kepada siapa? Kepada orang-orang kecil. Setelah itu kepada siapa lagi? Dan orang-orang besar. Jadi baik orang kecil, dia harus mendengar kesaksian, dan orang besar juga, dia harus mendengar kesaksian. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Amin, saudaraku. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kediri, orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang Jerman, orang Indonesia, mereka harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita perlu memberi kesaksian hidup, ya. Oke, Bapak Ibu, karena saya percaya lewat kesaksian hidup kita inilah Tuhan mau nyatakan kemuliaan. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Menyaksikan bagaimana waktu aku sakit, Tuhan sembuhkan aku. Nah, itu kita kesaksian. Waktu kita lemah, tiba-tiba Tuhan kuatkan kita. Saat kita dalam keadaan jalan buntu, tahu-tahu Tuhan beri kita pertolongan lewat si A, si B. Nah, itu kita memberi kesaksian. Waktu kita dalam keadaan lembah yang kelam, dan tiba-tiba Tuhan hadir dan membawa kita selaku menuju pada sesuatu yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Itu kesaksian. Dulu aku gagal, tapi sekarang oleh anugerah Tuhan, aku jadi orang berhasil. Itu kesaksian, Bapak Ibu ya. Dulu aku rasanya sudah putus asa, nggak ada harapan lagi. Tahu-tahu hari ini aku punya pengharapan. Itu kesaksian ya. Dan sering dalam khotbah-khotbah saya selalu menyelipkan kesaksian-kesaksian yang saya alami, Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupan saya. Saya hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Nah, ini yang juga Paulus saksikan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar ya, yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi di perjanjian lama. Nah, salah satu di antaranya adalah Musa. Nah, mari kita lihat bagian-bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesaksian hidup. Kesaksian hidup siapa? Orang percaya ya. Bagi setiap orang yang mendengar kesaksian dapat ya, dia mendapat saudaraku, dia dapat dibangun ya, membangun imannya orang itu dan menguatkan iman orang tersebut dan menghiburkan hatinya dan membuat hatinya itu semakin lebih bersemangat lagi. Saudara, kadang-kadang kesaksian ini juga salah satu cara Tuhan untuk menghibur kita, menguatkan kita, dan membuat kita lebih semangat. Sehingga kita berkata, oh Tuhan, kalau orang itu telah alami kesaksian, dia bercerita, kalau dia yang sakit disembuhkan, aku juga yang sakit disembuhkan. Kalau dia yang dalam persoalan ditolong Tuhan, aku juga dalam persoalan ditolong Tuhan. Jadi, itu membuat kita jadi semangat, iman kita bertumbuh di situ. Ya, amin ya. Dan kesaksian inilah, ini adalah salah satu senjata yang dipakai untuk bisa mengalahkan setan ya, setan iblis itu satu. Jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jadi penting kesaksian itu ya. Makanya di gereja CLCC selalu ada kesaksian ya, dari teman-teman kita, Bu Joyce, Pak Frans Angki, Ibu Adaice, Ibu Rosalyn, Ibu Lydia Eka, dan masih banyak yang lain, suatu. Semua yang hadir malam ini tentu punya kesaksian, bukan? Dan itu yang perlu kita saksikan, saudaraku ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari soal tentang kehidupan Rasul Paulus
terdapat dalam Kisah Rasul 22 ayat 19 sampai 21. Dari ayat-ayat tersebut saja kita sudah bisa dipastikan kita akan mendapati ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti apa saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah di dalam kesaksian hidup. Nah, siapakah dia itu saudaraku? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Mari kita lihat sama-sama. Dia adalah orang percaya yang apa saudara? Ciri yang pertama dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Nah, ini dia, kita lihat ya ciri-cirinya seperti ini. Ciri yang pertama yaitu dia menceritakan masa lalunya. Dia menceritakan masa lalu oleh apa? Oleh kejahatan dia di hadapan Tuhan bagi umat tebusan Tuhan. Nah, umat tebusan Tuhan ini dia ceritakan kepada mereka yang menjadi pengikut Kristus. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 22 ayat 19. Iya, Kisah Para Rasul 22 ayat 19. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesal mereka. Menyesal mereka. Nah, amin. Ini amin ya. Ini yang dilakukan Paulus sebelum dia mengenal kebenaran. Meskipun dia seorang yang berlabel agama, dia adalah penganut hukum Taurat ya. Dia orang yang ketat sekali. Belajar tentang kitab suci, saudaraku. Namun Bapak Ibu sekalian, matanya dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga dia dikendalikan oleh roh agamawi ini, roh Farisi yang cuma ingin menyalahkan orang lain, menganggap dia lebih benar, lebih saleh, lebih baik, saudaraku. Sehingga dia mengejar laki-laki dan perempuan pengikut Kristus ini, dia memasukkan mereka dalam penjara dan kemudian dia menyesal mereka. Jadi dia seorang penganiaya jemaat Tuhan ya. Dengan kata lain, dia ini adalah seorang teroris. Namun puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Orang yang demikian ketika sampai di pintu Damsyik, disitulah Tuhan menangkap dia. Dan akhirnya lewat Ananias, seorang murid Tuhan yang terkenal baik, memiliki karakteristik ilahi yang baik, dia seorang yang saleh beribadah, Tuhan pakai Ananias, seorang jemaat biasa untuk bisa mendoakan Paulus. Dan saudara-saudaraku, Paulus akhirnya mengalami keajaibannya, itu selaput di matanya itu gugur, sehingga Paulus bisa melihat kembali yang tadinya dia buta, oleh karena cahaya itu menyilaukan matanya, saudaraku. Disitulah keajaiban Tuhan terjadi untuk Paulus, dan akhirnya dia mulai dipersiapkan menjadi alatnya Tuhan ya. Dan ini Paulus cerita, saudaraku, dalam pelayanan dia, waktu dia disidang, dia dihakimi, saudaraku ya. Bahkan dia sedang diserang oleh orang-orang yang ingin membunuh dia. Dia bercerita tentang masa lalu dia seperti apa ya. Dia dulu seperti rekan-rekannya itu yang ingin membunuh umat Tuhan. Dan mereka juga ingin membunuh Paulus. Nah, Paulus cerita seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saudara, jadi kita lihat bahwa ada kemuliaan Allah di dalam kesaksian hidup orang percaya. Ini yang dialami oleh Paulus. Jadi kita bercerita bukan untuk yang baik-baik saja, kita disembuhkan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita dalam keadaan baik, tapi hal-hal yang masa lalu kita, saudaraku ya. Mungkin kita mendengarkan seorang kesaksian seorang pelacur yang hidupnya dalam kegelapan dosa, saudaraku. Ketika dia mulai dijamah Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh dan hidupnya berubah 180 derajat ya, berubah total seperti yang terjadi dalam Yohanes pasal 4. Yesus bertemu dengan seorang wanita pelacur di sumur Yakub, saudaraku. Dia sudah punya 6 suami, saudaraku ya. Dan disitulah Yesus langsung memberitakan Injil dan dia bertobat. Dan dari pertobatan dia bawa satu kampung Samaria, dia menangkan mereka. Dan penginjil pertama kali bukan seorang yang saudara taat beribadah, tapi penginjil pertama kali Alkitab mencatat dia adalah seorang pelacur ya. Yesus datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang-orang berdosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita doakan orang-orang demikian. Mereka terikat dengan roh pelacuran, narkoba. Satu hari mereka akan bertobat, saudara. Tidak ada yang mustahil ya. Mereka hidup dalam perjinahan, percabulan. Satu hari mereka akan bertobat, saudaraku. Dan tugas kita adalah berdoa dan kemudian kita menginjili mereka ya. Saudaraku, kita melihat mereka ini dengan kacamata pandangan ilahi ya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas mereka ya. Kemudian ada seorang koruptor juga, saudaraku ya. Dirjen pajak, siapa dia? Yaitu Sakeus. Dia karena ingin mengenal Yesus, dia cepat-cepat lari dan dia ingin memanjat pohon ara. Di atas pohon ara itulah
Dia melihat orang seperti apakah Yesus. Dan ketika Yesus melewati pohon ara itu, Yesus melihat ke atas, Yesus berkata, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Dan Sakeus dengan senang hati, dia bilang, Tuhan, kalau aku sudah mencuri, aku sudah merampok, aku kembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang aku curi harta mereka, aku rampoki harta mereka, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku, sebagian dari hartaku, aku berikan bagi orang-orang miskin. So lihat orang yang kalau bertobat sungguh-sungguh dia benar-benar radikal sekali. Radikal dalam arti yang benar, saudaraku. Dia punya keputusannya cepat dan begitu menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan orang-orang seperti ini Yesus bilang apa? Dia ini anak keturunan Abraham, ya. Dan Sakeus ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu dia melakukan perbuatan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Begitupun dengan Maria Magdalena, seorang wanita pelacur ini, pada waktu dia bertobat sungguh-sungguh menjelang Yesus akan mati, dia persembahkan minyak narwastu, minyak yang paling mahal, saudaraku. Itu harga minyak wangi parfum itu harganya itu sama dengan 1 tahun upah seorang pekerja. Dan Anda bisa kali sendiri, saudaraku. 1 tahun upah pekerja itu berapa? Nah, itulah nilai minyak wangi yang dia persembahkan pada Yesus. Dia menuangi, dia mengurapi Yesus, saudaraku. Dan Yesus bilang di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan nama orang ini, nama Maria Magdalena akan selalu disebut. Itu satu kesaksian yang luar biasa, ya. Dan orang pertama kali yang menyaksikan Yesus bangkit bukan murid Yesus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, tapi justru wanita ini, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita memandang orang itu berdosa dan rasanya dia tidak ada apa-apa. Siapa tahu, saudaraku, Tuhan punya rencana yang besar untuk dia dan Tuhan ingin menyelamatkan dia, ya. Karena itu tugas kita akan berdoa untuk orang-orang demikian yang terikat dengan narkoba, terikat dengan pelacuran, terikat dengan perzinahan, percabulan. Kita doakan mereka supaya mereka benar-benar dilawat Tuhan dan mereka diberikan roh pertobatan. Katakan amin. Siapa mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan? Kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Memang awalnya buruk, awalnya tidak baik, awalnya orang lihat menjijikan, ya. Awalnya orang lihat memang kotor, najis, brengsek. Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, oh dipulihkan Tuhan, saudaraku, ya. Dan itu benar-benar Tuhan kita dimuliakan, ya, di dalam kesaksian, ya. Ada juga orang-orang yang dulu suka bakar gereja, dia bakar Alkitab, saudaraku. Bahkan hamba Tuhan dibantai, dibunuh umat Tuhan, saudaraku, ya. Dianiaya, tapi ketika Tuhan tangkap dia, wow, dahsyat sekali. Tuhan pakai dia luar biasa, ya, Bapak Ibu. Maka itu kita perlu, saudaraku, memahami rahasia ini, ya. Kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Oke, puji Tuhan, tadi malam saya berbincang dengan Pak Frans Angki. Luar biasa kita mengingat, ya, masa lalu itu luar biasa, masa yang benar-benar kalau kita ingat, aduh, sungguh benar-benar, ya, menyedihkan sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya, selamatkan Pak Frans Angki, dan kami bercerita, kami coba evaluasi. Ini teman si A sudah meninggal, si B sudah meninggal. Kita cerita, kita urut-urut. Banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa? Pergaulan-pergaulan yang buruk, yang narkoba itu, yang minum mabuk. Akhirnya mereka meninggal, saudaraku, ya. Bapak Ibu, memang orang mati hidupkan di dalam tangan Tuhan. Tapi kalau mati gara-gara terikat dengan dosa, ya, dosa kenikmatan duniawi ini yang itu sangat menyedihkan, ya. Saudaraku, kasihan sekali. Dan puji Tuhan, tadi malam kami pun berdoa bersama-sama, dan juga tadi pagi, ya, berbincang lagi kami berdoa bersama-sama. Oke. Lalu memang ada teman-teman yang kami doakan juga, dan akhirnya dia bertobat, saudaraku, ya. Dia ikut beribadah, dan saya lihat fotonya dia lagi sujud menyembah Tuhan, yang datang pada Tuhan dengan sikap hati yang benar-benar rindu ingin ketemu dengan Tuhan. Itu bagus sekali, ya. Saya ingat masa-masa dulu, ya. Jadi Pak Frans Angki ini punya masa kelam, saya punya masa kelam, semua kita tentu punya masa kelam, ya. Tapi Bapak Ibu, kita semua diampuni Tuhan, dan Tuhan mau kita selalu menjadi surat Kristus yang terbuka, ya. Oke, mari kita akan lihat yang berikutnya, ya. Oke, sudah sampai di mana ini? Poin berapa? Kedua, Pak John. Kedua. Terima kasih, Ibu Rosalin. Ini orang yang setia dan teman-teman yang lain yang selalu mencatat, ya. Yang baik, mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Siapa dia? Ini dia. Ciri yang kedua adalah ini.
Dia adalah orang yang menyatakan bagaimana? Dia menyatakan bahwa perbuatan jahat membunuh umat tebusan itu adalah dosa yang keji yang menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi kalau siapa menjamah kamu, Yesus bilang kepada Saulus, itu sama dengan dia menjamah kami, ya menjamah umat Tuhan. Mari kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 22 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Amin. Jadi Saulus ini menjadi sponsor bagi orang-orang yang membunuh Stefanus. Stefanus dimati bukan karena dia seorang pelaku kejahatan, tidak. Tapi dia seorang yang memberitakan kebenaran. Dan orang begitu murka, orang benci kepada Stefanus. Dan mereka melempari Stefanus dengan batu dan Stefanus mati. Nah, Paulus ada di situ memberikan dukungan, mendukung usaha mereka membunuh Stefanus ini. Ini Paulus kesaksian bahwa dia dulu seperti itu, mendukung orang-orang melakukan kejahatan kepada umat Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, dan saudara lihat ya, saya percaya pada waktu itu, apakah ibu Stefanus sedang berdoa untuk Saulus, apakah mungkin saudara kakak beradik Stefanus sedang berdoa untuk Saulus, dan akhirnya Saulus dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, satu keluarga, satu misionari, mereka melayani di India di satu desa, dan tahu-tahu India itu kan di desa itu mereka belum percaya Yesus semuanya ya, dan mereka langsung mereka langsung mengeksekusi, menghukum mati 4 orang ini, satu keluarga, suami, istri, dan juga 2 anaknya. Mereka langsung bilang kepada sang pendeta, sang bapak ini, misioneri ini. Mereka bilang, kalau kamu sampai beritakan Injil dan kamu tetap untuk menyatakan Yesus itu Tuhan, kamu akan dibunuh bersama istrimu dan kedua anakmu. Lalu mereka lihat, ini hari ini anakmu akan dibunuh. Dan kalau kamu menyangkal Yesus, anakmu ini dia tidak akan dibunuh, dia akan hidup. Dan anak itu berkata, "Papa, jangan menyangkal Yesus, tetap percaya Yesus." Akhirnya anaknya dibunuh. Mereka bilang, "Lihat, masih ada anakmu yang satu masih hidup. Kalau kamu menyangkal Yesus, maka anakmu yang hidup ini tidak akan dibunuh. Tapi kalau kamu tetap percaya Yesus, maka anakmu ini akan dibunuh." Dan anak ini yang masih hidup dia berkata, "Papa, jangan menyangkal Yesus." Dan anaknya ini dibunuh. Mereka bilang kepada dia lagi, "Sekarang lihat, 2 anakmu sudah mati dan tinggal istrimu." Mereka bilang, "Masihkah kamu mau percaya kepada Yesus?" Dan istrinya teriak, "Papa, jangan tinggalkan Yesus, jangan menyangkal Yesus." Dan akhirnya istrinya dibunuh. Nah, mereka bilang apa? "Sekarang tinggal kamu sendiri. Istrimu, 2 anakmu sudah mati. Apakah kamu masih mau mengikuti Yesus?" Dan dia bilang, "Apapun yang terjadi, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Dia bilang, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyangkal Yesus. Dan langsung dia dibunuh. Jadi hari itu 4 jiwa melayang. Bapak, ibu, dan 2 anaknya. Tapi Anda tahu, lewat peristiwa itu mereka begitu setia pertahankan iman. Tuhan buat roh pertobatan di desa itu, kepala suku dengan semua warga desa mereka bertobat. Dan terjadi kebangunan rohani di situ. Wow, dahsyat. Dan itu ada gereja terbesar yang sedang dibangun di India itu. Wow, luar biasa ya. Itu jemaat itu ada berapa juta orang itu, saudaraku. Dan dahsyat sekali itu karena pada orang yang bersedia untuk membayar harga, saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam suatu kesaksian hidup. Nah, cirinya apa? Yang kedua, dia menyatakan perbuatan jahat. Perbuatan jahat membunuh umat tebusan Allah itu adalah dosa keji yang menyakiti hati Tuhan ya. Ini ciri yang kedua. Jadi ini Paulus menyadari bahwa apa yang dia lakukan dulu itu merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga kita lihat ini ya. Rahasia yang ketiga, saudaraku, yaitu kita mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam saudaraku ya. Kesaksian hidup. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia adalah orang yang mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar perkataan Tuhan yang mengutus dia kepada bangsa. Bangsa yang mana? Bangsa yang siap
untuk menerima Injil Yesus Kristus. Jadi Paulus punya energinya nggak sia-sia, nggak terbuang. Kalau dia beritakan Injil sementara bangsa itu menolak Yesus, itu energinya terbuang sia-sia. Lebih baik tinggalkan, saudaraku. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi Tuhan mengutus Paulus jauh dari Yerusalem keluar Yerusalem itu menjangkau bangsa-bangsa lain supaya apa? Energinya Paulus itu lebih tersalur dengan baik. Orang dengar Injil, percaya Yesus, dan mereka bertobat, mereka diselamatkan. Itu membawa sukacita yang besar di sorga untuk seluruh malaikat bersukacita kalau ada satu jiwa yang bertobat. Lalu kalau di Yerusalem ini orang-orang menentang Paulus, mereka menghujat, mereka ingin membunuh dia, percuma Bapak Ibu sekalian ya. Melayani orang-orang seperti ini jadi ibarat ini membuang garam ke dalam laut. Jadi tidak ada gunanya, saudaraku. Lebih baik ditinggalkan, pergi kepada orang-orang yang sudah siap. Ya, kemarin itu saya menyampaikan bahwa itulah orang-orang yang produktif, yang siap untuk diubahkan, dipulihkan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya belajar dulu ketika di kampus ya, saudaraku, dosen kami mengajarkan kalau kita beritakan Injil dan orang itu masih menutup hati, dia tidak mau bertobat, Bapak Ibu sekalian ya, ditinggalkan aja. Cari yang lain yang masih mau membuka hati, masih mau untuk haus dan lapar. Nah, ini lebih bagus. Karena apa? Kita punya energi, segala sesuatu itu bisa tersalur dengan baik, saudaraku ya. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, ini dia dahsyat ya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui apa? Bahwa dia bersalah ya. Dia mengakui dia itu bersalah ya, telah berbuat jahat bagi umat Tuhan. Nah, ini yang Paulus nyatakan. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 22 ayat yang ke-19. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 19. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesal mereka. Amin. Jadi Paulus ini sportif, saudaraku. Jadi kesaksian itu dia cerita apa adanya, saudaraku. Dia berbuat jahat, saudaraku, itu dia mengakui dia bersalah, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya, saudaraku, kita akan lihat bahwa orang yang jujur, orang yang terbuka itu disayang Tuhan, ya, ketimbang orang yang mencoba menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran, Bapak Ibu. Tuhan tidak senang kepada orang yang suka menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran. Makanya Daud berkata dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan kita itu Maha Pengampun. Dan salah satu cara Tuhan mengampuni kita adalah ketika kita mengakui dosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, karena itu dia akan mengampuni segala dosa kita, dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kapan kita diampuni, kapan kita disucikan? Pada waktu kita mengakui dosa. Ya, di dalam konseling, saudaraku, khususnya pasangan-pasangan yang akan menikah, Bapak Ibu, saya selalu menuntun mereka dan membimbing mereka, saudaraku, sehingga mereka itu terbuka. Mereka itu bisa bercerita bahwa apa yang mereka alami, apa yang terjadi, mereka tidak tutup-tutupi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang membuat mereka bisa mendapatkan pengampunan, ya. Tapi kalau ada orang menyembunyikan dosanya, menyembunyikan, saudaraku, kesalahan pelanggarannya, Bapak Ibu, nah orang ini tidak akan pernah berbahagia, ya. Makanya Anda lihat kenapa Tuhan begitu sayang kepada Daud. Apakah Daud ini orang super suci? Tidak juga. Daud juga orang yang membuat banyak kesalahan, pelanggaran, saudaraku. Bahkan dia membunuh orang lebih banyak dari senior dia, yaitu apa? Raja Saul. Waktu mereka pulang perang, wanita-wanita Israel, mereka mengambil tamborin, dan mereka menari-nari dengan sukacita, mereka menyanyikan satu lagu. Lagu itu berbunyi begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gara-gara lagu ini, saudaraku, Saul menjadi iri hati kepada Daud, dan Saul ingin membunuh Daud, saudaraku. Tapi Tuhan luputkan Daud. Ya. Dan ketika Daud sudah jadi raja, nah semua orang pergi perang, Daud santai-santai, enak-enak dulu Dan apa yang terjadi? Di zona nyaman inilah Daud jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba,
ya istri daripada pegawainya, anak buahnya sendiri, dan Tuhan marah sekali. Anak dari hasil hubungan gelap itulah menjadi anak yang akhirnya mati, saudaraku. Dan Daud susah sekali. Setelah Daud dengar anak ini sudah mati, dia bangkit, dia berurap, dan akhirnya dia mengawini suatu Batseba, karena suami Batseba sudah mati, ya. Dan Daud ambil dia menjadi istrinya. Dan dari hasil perkawinan mereka, akhirnya Batseba ini melahirkan seorang anak yang bernama Salomo. Dan Salomo ini luar biasa. Ya, sudah dikuduskan Tuhan, dan akhirnya Salomo diberikan hikmat akal budi, dengan dia bisa membangun bait Allah, bisa memimpin negaranya, bangsa Israel menggantikan Daud ayahnya. Ya, dan Daud ini Bapak Ibu menjadi orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bukan karena dia baik, tapi karena dia suka mengaku dosa. Makanya Bapak Ibu, dosa yang engkau perbuat itu lebih baik diakui daripada engkau simpan, mati, kau sembunyikan, itu tidak akan membuat engkau nyaman, ya. Dan saya percaya Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat firman Tuhan sehingga kita mulai sadar dan kita akui dosa, ya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Ya, selamat datang Pak Morris, sudah bersama kita di malam hari ini. Senang sekali ya kita bisa bertemu. Haleluya, kita nyanyi lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Sampai Bu Rosalin dapat Ruri hafal ya lagu itu ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Mari kita lihat hasil yang berikut, yang keberapa Bu Rosalin? Yang kedua ya? Yang kedua, ya. Oke, yang kedua. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Mari kita akan lihat ya. Bagian ini yang kedua, poin yang kedua, hasilnya apa? Amin. Kita akan lihat ya. Ini dia hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana bahwa melakukan kejahatan dan membunuh orang benar itu dosa. Wow, membunuh orang benar itu dosa. Ini Saulus menjadi Paulus baru sadar bahwa itu dosa, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang ke-20. Iya. Kisah Para Rasul 22 ayat 20, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Amin. Amin. Jadi dia memberikan dukungan kepada orang-orang yang membunuh Stefanus. Tapi saya percaya hati Saulus ini tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan bahagia, saudaraku. Sampai akhirnya dia bertobat dan dia menyadari itu. Lalu dia cerita ya bahwa ini sesuatu yang benar-benar kejahatan, ya, dan membunuh orang benar itu dosa di hadapan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah siap diutus Tuhan. Untuk apa? Dia memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil kepada siapa? Kepada bangsa yang produktif. Artinya orang yang hatinya haus, hatinya lapar. Nah, orang-orang ini yang demikian inilah mereka paling cepat mengalami kuasa Tuhan, ya. Injil bisa disampaikan pada mereka dan terjadi kuasa Tuhan luar biasa, ya. Pada bangsa yang produktif ketimbang bangsa yang menolak, bangsa yang tidak percaya, bahkan juga bangsa yang benar-benar saudaraku membenci Paulus, itu sia-sia, energinya habis. Mending cari orang-orang haus dan lapar seperti itu, ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 22 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Oh, sorry. Hilang. Ya. Haleluya. Kisah Rasul 22 ayat 21. Ya, silakan Bu Rosalin. Iya, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Kepada bangsa-bangsa lain, artinya bangsa-bangsa di luar Israel, di luar Yahudi, orang-orang yang rindu, orang-orang yang lapar, ketimbang orang-orang sebangsanya sendiri. Makanya Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di negeri asalnya, kecuali di tempat lain. Coba lihat Yesus, ya. Di Nazaret, suatu orang meremehkan Yesus. Mereka bilang, dia itu anak tukang kayu, ayahnya bernama Yusuf, ibunya bernama Maria. Kita tahu siapa mereka. Jadi mereka tidak menghargai Yesus. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata
bahwa tidak ada satu mujizat pun yang Yesus lakukan di Nazaret. Kenapa? Karena mereka kurang kurang respon dengan Yesus, ya. Tapi coba lihat di Kapernaum, di Betsaida, di Betania orang mati bangkit, saudaraku. Di Kana ada anggur, itu air berubah jadi anggur, saudaraku, ya. Bahkan juga di Betania ada orang mati bangkit, dan di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena mereka begitu antusias dengan Yesus, mereka begitu bergairah dengan Yesus, dan kuasa Tuhan paling cepat tersalur kepada mereka, ya. Bapak Ibu, jadi inti yang ingin saya sampaikan begini. Respon kita itu menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau kita benar-benar menghargai anugerah Tuhan, kita hatinya lapar dan haus, itu paling cepat lawatan Tuhan terjadi, paling cepat kuasa Tuhan mengalir, ya, kepada orang-orang demikian, ketimbang orang-orang yang menganggap itu biasa, apalagi mengejek, mengolok-olok, mencibir. Nah, itu tidak akan pernah terjadi, ya, kepada mereka. Saudara masih ingat ketika Daud pulang mengambil tabut Allah dari rumah Obed-Edom, dia menari-nari, dia begitu bersuka cita. Istrinya itu menjenguk dari jendela, bilang, wah Daud ini kamu seperti orang gila, tidak punya wibawa, kamu ini memalukan sekali. Dan Alkitab berkata apa? Saudaraku, sampai hari mati istrinya itu dia tidak bisa melahirkan. Artinya apa? Tidak produktif. Saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Kristen yang suka mencibir, suka untuk meremehkan, saudaraku, tentang anugerah Tuhan, karunia Tuhan, mereka tidak akan bisa menjadi produktif, saudaraku. Mereka akan mengalami kemandulan di dalam roh mereka, di dalam iman mereka, saudaraku, ya. Bahkan juga kemandulan dalam kuasa Tuhan. Apalagi mereka mengalami pengurapan, tidak akan bisa. Karena apa? Respek mereka tidak benar, saudaraku, ya. Dan kalau orang itu respeknya benar, dia paling cepat mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Biar Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini, ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Oke, kita akan sama-sama, ya, satu dalam doa, dan mari kita akan berdoa. Dan sahabat kita terkasih akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Silakan Ibu ADC berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu. Mengucap syukur terima kasih untuk firman kebenaran-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa dulunya kami seperti Saulus, Tuhan ubahkan menjadi Paulus, Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh mengalami itu. Dosa-dosa masa lalu kami percaya Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan berikan kehidupan baru, hati baru, pikiran baru, untuk kami boleh menjadi manusia baru yang selalu untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan pakai semua, untuk kami boleh membawa banyak jiwa dengan kuasa daripada Roh Kudus, untuk memberikan kami kekuatan untuk membawa banyak orang dimenangkan untuk mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran malam hari ini. Kami percaya apa kami dengar, Roh Kudus yang akan menuntun dan memberikan pencerahan menurut pengertian kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar kami akan melakukan seperti kehendak-Mu. Dan sekali lagi Roh Kudus yang akan menuntun untuk kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, yaitu gembala kami Pastor John Sarbunan. Urapi dia kembali, ya Tuhan. Penuhkan kembali bejananya, agar sekali lagi dimanapun hamba-Mu ini memberitakan Injil kebenaran, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kembali hamba-Mu ini, baik untuk kehidupan sehari-hari. Kami percaya untuk Engkau sudah menyediakan yang terbaik, sekali lagi untuk sandang, pangan, dan papan. Keluarganya, rumah tangganya bersama Ibu Sinta dan ketiga anaknya, Johan Sudi James. Dan terlebih daripada itu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi. Pelayanan gereja CLCC, Engkau yang ambil alih, dan Engkau yang daulat atas setiap ibadah-ibadah yang Engkau izinkan untuk itu boleh terjadi. Terutama Tuhan saat ini sudah membuka ibadah untuk tatap muka,
Mari ya Roh Kudus, tuntun, pimpin setiap langkah hamba ini, yaitu gembala kami, Pastor John Sargunan dalam gereja CLCC. Karena kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menaruh kaki Dian, itu tidak akan pernah terpadam. Terus menyala dan melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kekuatan kesehatan Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Ya Yesus. Hamba-Mu ini tetap kuat, tetap semangat untuk melayani pekerjaan. Dan Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu, yaitu kepada gembala kami, Pastor John Sargunan, MA. Singkapkan Tuhan rahasia-rahasia ilahi yang belum pernah Engkau singkapkan Tuhan. Dan setiap kami yang datang, kami juga boleh mengetahui apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai kekal hanya Engkau ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami percaya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami setiap kali hadir malam hari ini. Agar benar-benar kami boleh menjadi kuat dengan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya Bu ADC untuk doa peneguhan firman ya, yang sudah dinaikkan dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Ya. Terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu ADC yang telah membawa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Pendeta dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Oh ya, tadi lupa. Ibu Rosalin. Siapa? Ibu Lydia Eka. Oh, Ibu Lydia Eka. Oh ya. Ya. Oke, sorry. Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Silakan Ibu Lydia. Ya, shalom. Shalom Pak John. Ya, shalom Bu. Shalom semua. Terima Shalom. kasih Bu Rosalin. Pak John, Ya. sebelumnya saya mau tanya itu. Ya. Mengenai kisah para rasul tadi. 22 ayat 19. Jawabku Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat dan satu ke rumah ibadat yang lain. Dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dalam arti menyesah itu apa, Pak? Menyesah itu sama dengan menganiaya. Menganiaya. Ya. Menyesah, disesah. Disesah itu artinya ditindas, disakiti gitu ya. Diperlakukan dengan kasar. Diperlakukan dengan apa ya? Dengan berbagai macam perbuatan yang membuat mereka itu orang-orang yang dihajar ini menderita begitu, disesah. Seperti itu. Kemudian ini Pak Jan, pertanyaan lagi ya Pak? Ya, silakan. Besok kan Imlek. Ya. Apakah orang Kristen boleh melihat barongsai dan mengadakan pertunjukan barongsai, Pak? Bolehkah orang Kristen melihat barongsai dan mengadakan pertunjukan barongsai? Pertunjukan barongsai. Ya. Jadi ini kan adalah sebuah budaya ya, budaya dari Tiongkok ya, yang sudah dibawa masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaan boleh dan tidaknya itu, jadi bagaimana cara kita menyikapi itu? Kalau kita lihat bahwa kalau ternyata ada spirit yang tidak benar,
tidak benar, maka orang-orang yang lemah iman lebih baik dia menghindari. Tapi kalau orang itu dia punya misi khusus, dia ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam pagelaran tersebut, ya, acara tersebut. Nah, disinilah itu bisa saja dia masuk, tetapi perlu dengan hikmat Tuhan, ya, seperti itu. Makanya Yesus kan bilang kan, lihat aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Sebab itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan mereka ini? Rasul Paulus bilang kepada orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadikan diri seperti itu. Kepada orang-orang yang di dalam keadaan apapun dia menjadikan diri seperti itu. Tujuan dia adalah untuk dia bisa memenangkan mereka, dan hebat sekali. Penginjilan Paulus ini disebut dengan penginjilan inkarnatif. Artinya dia masuk dalam dunia mereka tapi dia tidak ikut-ikutan. Ya, seperti itu. Dia tetap percaya, seperti kita lihat ya, ikan itu kan dia punya filter yang kuat. Dia di dalam air laut yang memang jelas-jelas rasanya, kadar garamnya itu terasa. Tetapi kenapa ikan itu setelah ditangkap dari dalam laut dan kita coba untuk goreng atau kita coba untuk membuat dalam bentuk yang lain, ya, bikin macam-macam asam manis, tapi kenapa dia tidak asin? Dia malah tawar. Itu karena ada filter yang kuat dalam dirinya. Ya, makanya tadi saya katakan, orang-orang lemah lebih baik menghindari. Tapi kalau orang yang imannya kuat, dan dia coba untuk masuk, untuk dia bisa memenangkan orang-orang di situ, itu tidak apa-apa. Kalau memang Tuhan izinkan, boleh. Ya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, jangan. Seperti itu, ya. Jadi makanya kita perlu minta hikmat Tuhan, ya, Bu Lydia Eka. Jadi kita memang bukan kompromi, tapi kita bagaimana melihat ini sebagai suatu jembatan, sebagai pintu masuk untuk kita bisa menjangkau mereka, seperti itu, ya. Dan Yesus juga kan datang ke dalam dunia ini kan, dia harus rela menjadi manusia, ya. Tujuannya apa? Untuk bisa menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini. Nah, seperti itu, ya, Bu Lydia Eka. Pak John, mungkin Ya. Pak John tahu, kira-kira Pak John tahukah untuk barongsai itu apa? Maksudnya itu apa? Ya, kalau memang sekilas, memang ini kan ada berbagai macam ini, ya, ada pandangan-pandangan, ya. Kalau barongsai itu kan dalam digambarkan seperti seekor naga gitu, ya. Dan naga ini kan menunjukkan bahwa ini adalah simbol daripada setan, ya kan? Simbol daripada setan. Maka tadi saya katakan, bagi orang-orang yang lemah iman lebih baik dia menghindari, dia bisa menjaga dirinya. Tapi kalau memang Tuhan punya misi khusus untuk seseorang yang imannya kuat dan dia untuk mencoba untuk memang atas tuntunan Tuhan dia masuk, maka dia perlu benar-benar persiapkan dirinya, ya, untuk menghadapi, karena ini bukan masalah barongsainya, tapi ada spirit, ada roh yang mengendalikan di situ. Jadi seperti itu, ya. Jadi memang kita menghadapi peperangan rohani seperti itu. Dan memang kita perlu terus lebih banyak membentengi diri kita dengan terus mengisi hati kita, roh kita dengan firman Tuhan. Jadi memang ini kalau kita lihat juga kan ada yang bilang bahwa ini kan budaya dari sana, jadi budaya sana, jadi yang mereka melakukan itu untuk memeriahkan hari Imlek ini. Tetapi kalau Tuhan mau lewat momen ini, event ini, kita bisa masuk untuk memenangkan jiwa mereka, puji Tuhan, ya kan? Itu kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Bu Lydia Eka masih ingat, ya, kita pergi mendoakan seorang bapak yang istrinya itu kan dia seorang menjadi semacam leader, ya, pemimpin dari itu agama Konghucu itu kan, dia punya tempat-tempat sembayangan kan, kita kan datang ke situ karena kita punya misi begitu. Dan bukan berarti bahwa kita datang ke situ kita kompromi lalu kita ikut menyembah, tidak. Daniel, Sadrak, Mesak, mereka tinggal di dalam kerajaan Babel, ya. Raja yang menyembah berhala, dan mereka harus bilang, raja bilang undang-undang sudah keluar, siapa yang tidak menyembah patung itu dia akan dihukum mati. Tapi Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak mau menyembah. Mereka menyembah Tuhan Allah meskipun mereka harus dibuang ke goa singa, namun Tuhan selamatkan Daniel, dibuang ke dapur api, Tuhan selamatkan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi mereka tinggal dalam lingkungan yang berdosa, tapi mereka bisa menjaga dirinya seperti itu. Meskipun nanti risiko kalau mereka tidak mau ikut, tidak menyembah, konsekuensinya demikian. Mereka akan dibuang, dihukum di dalam
dapur api itu dan di dalam gua singa, tapi Tuhan melindungi orang-orang percaya. Nah, kita ini kan tinggal dalam dunia yang berdosa ini kan. Jadi kita mau tidak mau kita hadapi. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang imannya lemah, lebih baik dia menghindar aja. Tapi kalau yang memang Tuhan taruh beban di hati, dia punya misi khusus untuk dia bisa menyelamatkan. Oke, itu jalani aja dengan baik. Karena ini bukan masalah barongsainya, tapi ada spirit di dalamnya yang harus kita benar-benar gempur ya. Ibu Adece masih ingat ketika kita mendoakan salah satu teman yang satu itu rumahnya ada itu ya, ada gambar Nyoro Kidul itu. Waduh, itu hampir-hampir muka saya tuh kena api itu. Tapi Tuhan selamatkan saya, puji Tuhan, lewat teman-teman ini ya. Memang itu konsekuensi, saudaraku. Tapi saya Itu percaya Dewi kan Pak? Pak John ini itu kan betul. Dewi itu ya? Ya. Dewi itu yang pernah ke rumah saya itu ya. Ya, Ini betul. saya cari nomor teleponnya, dia pengen loh Pak, katanya kalau Pak John buka dia mau ikut lagi. Oh ya, Iya, dia bilang gitu. minta tolong nanti konfirmasi ke siapa ya, Betul. teman-teman yang tahu, Betul. apakah dari teman-teman ada yang tahu, mungkinkah Ibu Sylvie atau Bu mungkin Adeja yang Bu tahu. Adece mungkin tahu, nanti bisa di info ya nomornya Bu siapa Dewi ya. Dewi. Ya. Dia ke rumah saya itu dia cerita kalau nggak Ya. melalui Pak John saya nggak ngerti Tuhan Yesus itu siapa katanya. Jadi dilepaskan waktu itu kan itu. Ya. Bu ADC pasti tahu itu. Ya. Bu Dewi. Iya. Tuh, Tapi tahu nomornya ya. kan sudah ganti. Nomornya ganti. Nomornya ganti. Dewi sama Wiji. Wiji. Ya, Wiji. Wijinya yang suka dipukul itu kan Pak John? Ya, itu. Ya, dia ngakui ya. Itu disesah itu. Suka dipukul, ya. Ya. Iya itu. Makanya itu. Ya berarti gini, cerita singkat Pak John. Ya. Saya punya teman ini, Ya. dia orang Kristen Pak John. Ya. Tapi kok manggil barongsai. Sedangkan manggil gitu tuh nggak murah loh Pak John. Puluhan juta. 30 atau 40 juta. Oh ya. Nah, terus ya, cuma saya cerita singkat, apakah kamu sudah mikir uang segitu? Yang pertama. Dan yang kedua, barongsai itu di dalamnya itu ada isinya. Dia nggak mengerti. Betul. Ya. Apa isinya apa? Loh, masa kamu nggak ngerti? Cara ritualnya itu loh. Ya. Kalau kamu ngerti, saya bilang gini, kalau kamu ngerti, pasti kamu menyesal. Saya bilang. Ada isinya itu Pak John. Iya, betul. Iya. Nah, tadi Pak Morris tanya itu Pak John. Oh ya. Pak Morris itu tadi Pak Morris ya, bagaimana tanggapan Pendeta John? Agama atau iman percaya digabung atau akulturasi dengan kebudayaan adat, istiadat, tradisi nenek moyang, sebagaimana hari raya Imlek. Oh ya. Jadi memang inilah iman ya, saudaraku, yang memang perlu kita wujud nyatakan di sini. Jadi iman memang tidak bisa dicampur baur dengan sesuatu yang lain. Kalau iman Kristen dicampur baur dengan budaya, seperti katakanlah yang topiknya malam ini tentang Imlek ini kan, itu akhirnya jadi yang namanya itu sinkritisme. Sinkritisme itu adalah perpaduan antara kepercayaan Kristiani, iman Kristen dengan yaitu kepercayaan lain. Maka itu akan menyebabkan sesuatu yang sudah tidak murni lagi ada di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk orang-orang yang lemah iman, lebih baik mereka tidak usah ikut-ikut di dalamnya. Tapi kalau memang Tuhan ada punya misi khusus untuk menyelamatkan seseorang, katakanlah seperti misalnya temannya Ibu Lydia Eka ini, atau mungkin pimpinan dari paguyuban barongsai ini, kenapa tidak, saudara-saudara ya? Untuk Tuhan utus menyelamatkan mereka, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian itulah Yesus ya. Coba bisa membayangkan kalau kita ini berdosa, Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Yesus cuma di sorga senang-senang aja, dan dia tidak pernah rela datang ke dalam dunia menderita. Apa yang terjadi? Apakah kita ada dalam jaminan keselamatan? Tidak akan pernah bisa. Jadi inilah makanya Paulus bilang, pada orang yang berdosa dia menjadikan diri seperti itu supaya apa? Dia ingin menyelamatkan mereka. Orang di bawah hukum Taurat dia menjadikan diri seperti itu untuk menyelamatkan mereka ya. Kepada pelajar dia menjadikan diri seperti itu. Jadi dia benar-benar punya hati hamba. Tapi dia tahu integritas dirinya tidak akan pernah bisa tertukar, tergantikan. Tapi misinya dia masuk ke dunia mereka, inkarnasi untuk menyelamatkan mereka. Seperti itu, Bu.
Jadi kita bukan berarti bahwa kita dekat dengan orang-orang yang pagelaran barongsai lalu kita ikutan. Tidak, tapi kita punya misi khusus. Paling tidak kita berdoa, Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia. Dan kalau ada kesempatan kita bisa berbicara kepada dia. Seperti Ibu Lydia Eka tadi bicara kepada temannya itu ya. Itu penginjilan, saudaraku. Karena mereka-mereka yang melakukan ini kan sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Orang tidak mengerti, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini yang kemarin saya sampaikan itu bahwa mereka ini tersesat. Nah, tugas kita ini membawa mereka ke jalan yang benar. Supaya mereka bisa dibawa ke jalan yang benar, ya kita datangi mereka. Kita dekati mereka. Coba kalau Ananias sudah disuruh Tuhan tidak mendoakan Saulus yang teroris ini, dia tidak mau. Apa yang terjadi? Saulus ini tetap dalam dosanya seperti itu. Dan Tuhan tugaskan Ananias memenangkan Saulus dan hebat sekali. Akhirnya Saulus dimenangkan Tuhan. Wow, luar biasa nih. Dan buah dari pelayanan Saulus itu hebat. Dia bisa buka gereja di Efesus, di Filipi, di Korintus, di Roma, di Tesalonika, bahkan di Galatia ya. Dan 2/3 dari perjanjian baru itu hasil tulisan Paulus tuh. Itu dahsyat ya. Oke, jadi begitu Bu ya. Jadi kita bukan berarti kompromi, tidak. Tapi Tuhan ingin kita benar-benar punya belas kasihan seperti itu. Ya, Yesus juga kan dia tahu ini wanita Samaria, wanita berzina nih, wanita yang di dalam dosa perzinahan punya suami, sudah suami yang ke-6 nih. Wow, tapi di situ Yesus bilang bahwa sesungguhnya yang ada di depan kamu bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami dan yang ada di depan bukan suamimu. Dia kaget. Wow, dibilang, waduh, ini aku ditelanjangi. Akhirnya dia pulang dikasih kesaksian kepada teman-temannya dan mereka semua datang pada Yesus. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Coba kalau Yesus tidak pernah berjumpa dengan wanita Samaria, saudara bisa membayangkan nggak? Keadaan wanita Samaria seperti apa? Dia pasti buat dosa lagi. Dia cari mangsa lagi. Siapa yang menjadi suami yang berikutnya? Nah, inilah Bapak Ibu, maka Yesus mendekati orang-orang seperti itu. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang itu, saudaraku. Nah, kita pun juga sama. Orang berdosa, kita cinta mereka, tapi kita benci perbuatan mereka. Supaya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu sekalian ya? Jadi seperti itu. Oke. Mungkin begitu. Sedikit aja. Di Pasar Atom itu kan ada barongsai. Kemudian di mana, mall mana itu kan ada barongsai. Apakah kita itu sepertinya gini, istilahnya itu gitu. Kalau saya pas jalan-jalan barongsai itu saya tepuk, bertobatlah kamu pokoknya bla 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 supaya kamu itu kenal Tuhan Yesus gitu. Kan kamu ini ada isinya, intinya itu begitu. Boleh ya Pak John? Ya. Saya suka gitu loh. Barongsai itu supaya bertobat gitu loh Pak. Enggak apa-apa ya Pak ya? Enggak apa-apa, asal Ibu lakukan dengan iman, tapi dengan catatan gini, satu memang dengan iman. Yang kedua, Ibu jangan lupa untuk minta perlindungan Tuhan, tutup mulut dengan kuasa darah Yesus. Supaya tidak ada serangan balik dalam kehidupan ibu dan keluarga, bahkan juga dengan orang-orang di sekeliling. Jadi itu perlu minta, karena ini kan menghadapi spirit, bukan menghadapi sesuatu yang nyatakan. Paulus bilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, kita mainnya di udara ya. Dan memang ini yang Tuhan mau kita lihat ya. Saya diberkati sekali dengan satu ilustrasi yang disampaikan oleh seorang rekan ya. Dia bilang Raja Wali dia bertempur dengan ular berbisa yang mematikan karena ada racunnya itu. Itu ular itu Raja Wali sudah lihat dia dan dia terbang langsung. Dia langsung cengkram Raja Wali itu, dia angkat ke atas. Dan ketika itu dilepaskan ular itu jatuh dan dia cengkram lagi dengan cakarnya begitu kuat dan keras itu, sehingga ular itu tidak ada kesempatan, tidak ada punya kekuatan, karena ular itu kalau di atas udara dia lemah, tapi kalau di atas tanah dia itu kuat, dia bisa bergerak, bisa lari dan ambil kuda-kuda untuk bisa memanggut, tapi di udara dia nggak bisa punya apa-apa, dia tidak punya kekuatan, dia kehabisan oksigen. Dan disitulah Raja Wali cengkram dia dengan cakarnya dan langsung pakut dengan paruhnya sehingga ular itu akhirnya mati. Jadi intinya adalah kita ini peperangan rohani. Jadi kita perlu masuk dalam dunia roh. Sehingga ketika kita main di udara ini, di dalam dunia roh, kita akan bisa menang. Kalau kita peperangan rohani, kita dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita masuk dalam dimensi roh, kita pasti menang. Dan kalau kita lakukan dalam posisi kita lagi puasa itu juga bagus ya. Tapi kalau memang belum bisa puasa, tapi kita lakukan dengan iman, dan Paulus berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Ibu lakukan aja dengan iman. Tapi pesan saya, Ibu minta tutup bungkus suami, anak, mantu, cucu dengan kuasa darah Yesus supaya tidak ada serangan balik ya. Ibu menyerang dia, jangan sampai dia menyerang balik ke ibu atau kepada orang-orang di sekeliling. Kita perlu minta supaya Tuhan
proteksi kita, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu ya, Bu? Jadi lakukan apapun dengan iman. Iman itu, kalau ragu-ragu jangan. Lakukan dengan iman, tapi jangan takut ya. Dengan iman. Kalau kita lakukan dengan iman, tapi ada masih takut-takut, ragu-ragu, nah itu nanti bisa akan ada celah yang terbuka. Pintu masuk untuk setan datang nyerang kita. Itu jangan sampai ya. Itu akan membuat kita berdosa. Karena Alkitab bilang segala sesuatu yang kau lakukan tidak berdasarkan iman, dosa. Artinya orang lakukan masih ada ragu-ragu, ada masih takut-takut. Lebih baik jangan lakukan, karena itu nanti bisa berdosa. Ya, oke. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sedikit aja ya Pak, supaya jelas lagi ya. Ya. Kalau seumpama sudah ditepuk, kemudian saya doakan bla bla bla, kemudian barongsainya jatuh, itu doanya kenceng gimana Pak? Supaya kita kenceng gitu loh. Barongsainya jatuh artinya maksudnya dia jatuh ke tanah. Iya, jatuh. Pokoknya bergelimpangan gitulah intinya. Kemudian doa kita itu gimana? Oh iya, maksudnya kalau dia jatuh, maksudnya Ibu tadinya posisi barongsai kan ditaruh di atas kursi atau di atas meja. Ibu tumpangin tangan, tahu-tahu dia jatuh gitu ya? Iya. Kemudian kan sebelum jatuh saya doakan, misalkan ini gambaran saya aja Pak. Iya. Gimana Pak? Doanya supaya kenceng, doa saya itu supaya kenceng, jangan sampai serangan itu kembali gitu loh. Oh iya, Ibu mulai berkata, Ibu bilang di dalam nama Yesus, kamu sampai di sini, kamu tidak boleh bergerak kemana-mana. Aku berkata, aku ikat di dalam nama Yesus. Ibu ingatkan dia akan masa depan dia. Masa depanmu ada dalam neraka. Dan hari ini kamu sampai di sini. Dan itu memang setan tahu bahwa memang dia akan kalah. Sesuai dengan Wahyu pasal 1, pasal 2, ayat 14. Dan disitulah iblis menyatakan kekalahan dia. Waktu kami doakan seseorang yang terikat roh jahat, dan tiba-tiba dia ambil Alkitab saya, dan itu dia tunjukkan ayatnya itu dalam Ibrani pasal yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-14, supaya melalui kematian Yesus dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ketika Ibu doakan, Ibu tumpangin tangan dan itu dia jatuh ya tanpa Ibu sengaja kan, tidak sengaja menjatuhkan tapi dia jatuh sendiri, atau mungkin karena kesenggol apa dia jatuh. Nah, Ibu bilang memang nasibmu di sini. Kamu di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kamu akan dibuang ke dalam jurang maut yang paling dalam. Itu Bu. Dan Ibu bilang, kamu tidak akan bisa lagi untuk bisa menjamah aku dan keluargaku. Dan semua teman-teman yang ada dalam CLCC. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita perangi dia, tahu-tahu yang lain ini dalam kondisi tidak siap, iblis serang balik. Itu jangan sampai. Makanya minta supaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ya, mungkin begitu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Shalom semua ya. Ya, shalom. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya.
Terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Adeje dari Sidoarjo. Silakan Ibu Adeje. Ya, terima kasih Guru Salim. Pak John, saya mau nanggapi sebentar aja tentang Bu Eka tadi ya, barongsai. Waktu saya kecil, itu di Manado ada kelenteng, namanya kelenteng itu besar ya, yang kalau pada hari Imlek, yang keluar itu tapikong. Bu Eka ingat tapikong ya, istilahnya di Manado itu tapikong itu katanya pemimpin besarnya barongsai. Tapi kita harus tahu bahwa itu bukan naga sesungguhnya, itu manusia gitu loh, yang ada di dalam bentuk naga. Dan pada satu saat, kalau tapikong keluar, itu seluruh dunia datang loh ke Sulawesi Utara, dan gereja-gereja bersatu, berdoa. Dan pada waktu itu sudah mau keluar, sudah banyak orang ramai di Sulawesi, di Manado khususnya ya, sudah jadi keluar. Tapikongnya enggak jadi keluar. Karena gereja bersatu dikalahkan oleh darah Yesus. Dia tidak keluar. Itu tapikong itu apa sih istilahnya kalau di Manado bilang itu tapikong. Jadi kalau tapikong besar keluar, wow ramai sekali itu di Manado ya. Itu waktu saya masih di Manado. Tapi sampai hari ini dan saya percaya kalau kita sudah tahu firman itu sebetulnya manusia ya. Dia tidak berbentuk naga. Memang wujudnya seperti naga karena dibikin, tapi di dalamnya itu adalah manusia-manusia. Pikiran-pikiran yang sudah dimasuki oleh iblis untuk mengelabui orang-orang percaya. Makanya lawan dengan kita berdoa semua. Tapi kongnya tidak berani keluar waktu itu Bu Eka. Dan akhirnya ya pada kecewa semua. Pulanglah semua yang dari mana-mana, apalagi yang dari luar negeri ya. Mereka sudah mengeluarkan uang banyak, sudah pesen hotel. Tapi karena gereja-gereja bersatu, tapi kok nggak jadi keluar. Itu. Ya, jadi seperti Pak John tadi bilang, kalau kita imannya lemah, jangan. Tapi kalau kita imannya kuat untuk menyelamatkan orang-orang di dalam barongsai itu, untuk mereka percaya Tuhan itu dahsyat. Seperti Saulus jadi Paulus. Itu ya Pak John ya. Itu ya Bu Eka, sorry ya. Itu karena saya tahu sekali itu peristiwa yang benar-benar menghebohkan waktu itu. Jadi semua pada kaget. Sampai pemimpin gubernurnya tidak bisa apa-apa. Karena kan ini masalah agama. Jadi pemerintah tidak bisa ikut campur tangan waktu itu. Hebat. Dan itu tidak bisa terlupakan. Salahkan dengan doa aja. Gitu ya Pak John ya. Ya. Itu aja mungkin Pak Bu Eka yang bisa saya kasih. Ini seperti kesaksian ya Pak John ya. Ya. Yang ada kesaksian. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bu Eka. Akan dengan kita berdoa dengan kuasa Tuhan. Itu aja. Ya, mungkin ini kesaksian juga ya. Saya masih ingat pada waktu almarhum Oma itu dia latih kami untuk masuk dalam peperangan rohani. Jadi itu Pak Frans Aki pasti tahu tuh, di Ambon itu ada satu budaya yang namanya bambu gila. Jadi kalau orang pegang bambu itu sudah diadakan ritual-ritual tersendiri khusus. Itu bambu itu bisa berjalan sendiri dan orang harus mengikuti kemana arah bambu itu mau bawa dia. Wow, pada waktu itu kami sedang berdoa ya, kami berdoa sungguh-sungguh. Tiba-tiba itu bambu gila itu tidak bisa bergerak. Bambu itu tidak ada apa-apanya lagi. Beda dengan sebelum kami berdoa itu dia bisa bawa orang yang gendong dia itu ada 5 atau 6 atau 10 orang itu bambu itu bawa mereka ke kiri kemudian bawa ke kanan, mereka maju berapa langkah kemudian mundur berapa langkah, itu bambu itu bawa mereka tuh, itu yang disebut dengan bambu gila. Dan hari itu kami doakan, tiba-tiba itu tidak bisa bergerak. Dan memang orang-orang juga rasanya tuh mereka merasa bahwa kenapa begini ya, mereka tahu oh ini ada yang mendoakan ya. Ada satu lagi kesaksian ini. Kesaksian itu suatu hari ada dukun yang terkenal. Dukun yang terkenal itu dia membuat satu pertunjukan dan itu orang sudah banyak datang dan mereka berkumpul di situ. Dan dukun ini kamarnya setiap kali dingin sekali.
Dukun ini setiap Amar. mengadakan pertunjukan itu orang begitu banyak ya, mereka ingin menyaksikan apa yang dilakukan dukun ini dengan ilmunya sakti Itu itu. tinggal panasin Nah, waktu nasi. itu anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan mereka berkumpul ya, orang-orang percaya mereka berdoa membatalkan setiap atraksi-atraksi dilakukan oleh dukun itu. Jadi dukun bilang, ini saya mohon maaf, tolong ini mungkin ini saya mau lakukan tapi rasanya kok nggak bisa-bisa ya, nggak bisa nyampe ini, rasanya ada yang menghalangi ini. Sehingga apa yang terjadi, dia mohon maaf ya, bahwa dia tidak jadi melakukan itu, pertunjukan itu, karena dia tahu bahwa ini tidak memungkinkan. Momennya kurang pas, karena waktu itu orang-orang percaya berkumpul dan mereka berdoa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya ya. Sampai sini paham ya. Jadi gak usah takut dengan yang namanya barongsai itu ya. Kita lihat yang pemain-pemain itu kan anak-anak muda kan, yang mereka di dalam itu barongsai itu. Ya, yang diuntungkan kan mereka juga. Mending uang itu dipakai untuk misi pelayanan ya Bu Eka ya. Daripada barongsai gitu Kalau kan. bambu gila itu seperti orang sini itu namanya jailangkong, Pak. Jalangkung ya. Jailangkong. Jadi waktu itu benar-benar kami doakan dan kami dalam hati juga ya, kami ketawa juga kok mereka nggak jadi mengadakan pertunjukan itu. Jadi akhirnya udah orang-orang pada buyar tuh pada hari itu. Oke, ini Pak Morris juga ada bertanya, mengapa juga orang Nasrani dalam arti secara spesifik iman Katolik lebih rentan cenderung masih ketat erat menjalankan teguh kebudayaan tradisi Imlek di samping aliran Konghucu atau Buddha. Ya memang jangan dibilang lagi, memang Katolik itu kan dia masih mengizinkan hal yang seperti ini gitu. Jadi budaya-budaya itu masuk dalam gereja. Makanya Bapak Ibu lihat ya, kami kan dulu dari sana tuh, dari gereja tersebut. Dan memang orang-orang yang di Katolik ini kebanyakan mereka ini juga masih percaya dengan dunia orang mati. Mereka masih pergi bertanya-tanya ke dukun-dukun orang pintar, yaitu dibolehkan ya, oleh pimpinan gereja. Tapi kalau di kita ini yang sudah mengalami pertobatan lahir baru, kita tidak boleh lagi seperti itu. Ya begitu ya Pak Morris ya. Sehingga itu yang namanya tuh sinkritisme. Jadi memang itu adalah pilihan masing-masing orang. Jadi mungkin imannya dia lemah, imannya belum sampai di sana sehingga dia masih melakukan itu. Tapi kita ini kan sudah belajar firman, kita tidak melakukan hal itu lagi kan. Paulus bilang apa yang menjadi keuntunganku pada waktu dulu ku anggap sampah. Ku anggap rugi semuanya itu. Dan aku memiliki Yesus. Setelah dia mendapatkan Yesus, dia anggap semua itu yang menjadi kebanggaan dia, dia anggap itu semua sampah. Dia melupakan yang di belakang dia. Sekarang kita arahkan hati, pikiran ke depan ya. Oke, Tuhan berkati kita seperti itu, kesaksian banyak sekali nih. Ya silakan Bu ADC, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Silakan Bu ADC. Pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dan di waktu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadat Raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ibadat CLCC on-site tatap muka akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Ibu Indriani, Perumahan Merpati Perhutani, Jalan Nusantara Blok I nomor 1,
selatan Hotel Sinar Pabean Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga ini dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 08 7005. Selanjutnya, info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLC Sistem online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasi, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Oh, putus ya. Siapa lagi menyusul harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Demikian info gereja malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan saya kembalikan kepada host malam hari ini, Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Ya, terima kasih kepada Ibu ADC yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu ADC, koordinator kami yang dipakai Tuhan, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Ibu Rosalin yang sudah memimpin kita ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah diberikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kita tetap kuat Bapak Ibu ya. Apapun yang akan kita hadapi, seperti hari raya atau apapun kebiasaan nenek moyang, itu Tuhan bilang kita harus menghilangkan semuanya itu. Hanya satu yang kita ikut, yaitu kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu, dan kita selamat daripada Tuhan. Dan itu depannya Pak John, kita harus berjuang sampai akhir untuk mendapatkan semuanya itu. Untuk firman kebenaran malam ini, Paulus ya, yang diubahkan dari Saulus menjadi Paulus untuk menangkan banyak jiwa. Terima kasih Pak John, Yesus memberkati Pak John dan keluarga pelayanannya, Guru yang sudah memimpin ibadah kita malam hari ini sebagai host. Bu Lydia, terima kasih ya untuk doa profetiknya, dan Pak juga semua yang sudah hadir malam hari ini ya, tanpa terkecuali, pastikan kita sudah diberkati Tuhan lewat firman kebenarannya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kembali lagi ke Bu Rosalin, host yang dipakai Tuhan luar biasa malam hari ini. Ya, amin. Terima kasih Bu ADC. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise Lord. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan satu dalam doa ya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, keajaiban Tuhan menyinari Engkau, kuasa Tuhan menaungi Engkau, pertolongan Tuhan dicurahkan atasmu, berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Siapa yang sakit malam ini, aku terima mujizat dan kesembuhan. Sembuhkan Pak Frans Angki, sembuhkan Ibu ADC, sembuhkan Ibu Lydia Eka, sembuhkan Ibu Rosalin, sembuhkan Ibu Marta, sembuhkan Pak Morris, sembuhkan Tuhan anak-anakmu. Oh Tuhan, sembuhkan Ibu Meliawati, sembuhkan juga Ibu Sinta, sembuhkan juga Johan Smith James,
sembuhkan Tuhan Ibu Indriani, sembuhkan juga ya Tuhan calon menantunya Chris, mereka akan menikah dengan putrinya, ya Tuhan kami doakan semua dilancarkan. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi ya Tuhan, Bapa kami doakan kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan dia, keuangan, ekonomi, bisnis, karir dipulihkan dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Tuhan Yosin, mamanya Cilian juga sembuhkan dia, selamatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Pak Bruri Brosalin, juga Bu Sandra, oh Tuhan anak-anak yang lain, Pak Sony, Bu Shirley, juga Bu Sarah dengan keluarga mereka. Bu Shirley akan menikah, oh Tuhan di bulan Agustus tanggal 17 Tuhan sertai dalam nama Yesus. Perjalanan Pak Bruri Brosalin ke Indonesia bulan depan Tuhan sertai, Tuhan atur, semua boleh berjalan dengan baik. Sembuhkan juga Pastor Konli Ismail yang ada di kota Bogor, sembuhkan dia biar matanya kembali pulih, bisa melihat dengan lebih jelas, lebih baik. Juga sembuhkan juga Cino yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ya Tuhan Bu Ongkyo Kim, sembuhkan juga Ibu Nini Herawati, sembuhkan juga Tuhan cucunya anak Dave Samuel, sembuhkan Ibu Welly Hukubun, sembuhkan juga Bu Joyce Putirai, sembuhkan anak-anakmu siapa yang sakit malam ini, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terima kasih, hiburkan juga hati Pak Lukas sehingga dia terus melayani Tuhan dengan semangat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sembuhkan juga istri Pak Frans Angki, Ibu Selvi, sembuhkan pulihkan dia dalam nama Yesus. Dia menjadi sehat, kuat, bisa beraktivitas dengan baik. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima Sampai kasih, jumpa lagi, Cok. Bu Tuhan Salim. berkati. Ya, praise God. Terima kasih Bu Lydia Eka, Bu Pak Frans Angki, Pak Aditya, Bu Morris. Lydia. Selamat. Halo. Ya, sampai jumpa lagi ya. God bless Mantap. you. Ya, Bu Marta, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, sampai jumpa. Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan. Ya. Ya, oke. God God bless bless you you all. all. Bye-bye. Bye.